yang saya muliakan Pak Ustadz Amri bin Surabi dan seluruh jajaran pengurus Masjid Ar-Rahman, yang saya hormati bapak-bapak imam masjid di daerah Ranau, dan juga yang saya banggakan Ayahanda Haji Hasan Basri dan seluruh rombongan kami dari berbagai negara, dan terutama moderator kita Bapak Dr. Nawar Arifin, ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya bersyukur sekali mempunyai kesempatan bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan semua teman-teman yang berupaya keras menyelenggarakan pertemuan ini rahmat Allah sampai ke anak cucunya. Demikian juga dengan kita yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan banyak sekali rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Tadi pada sambutan Ayahanda Hasan Basri telah disebutkan bahwa kita sekarang ini diharapkan mempunyai masjid yang punya kegiatan untuk anak muda, karena anak muda juga berhadapan dengan dunia maya luar biasa dibandingkan generasi kita. Anak-anak muda ini disebut the Z generation, the digital generation. Banyak sekali namanya yang disebutkan kepada mereka, yang mengatakan, mengabarkan kepada kita bahwa anak-anak ini berbeda, semua anak-anak berbeda dengan zaman ayahnya, tapi anak-anak ini perbedaannya luar biasa oleh karena ada percepatan perkembangan teknologi. Tadi bapak-bapak yang lain juga telah menyinggung betapa sebetulnya anak-anak kita ini memerlukan perlakuan yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena cara berpikir mereka berbeda. Banyak sekali ibu-ibu muda mengatakan, kenapa ya anak saya berusia 3 tahun itu kalau pegang iPad dan pegang semua perangkat teknologi cepat sekali. Kita semua lupa bahwa pada saat ibunya hamil, ibunya sudah aktif sekali dengan gadget tersebut. Ya, dan itu bagaimanapun akan ada pengaruh terhadap anak yang dikandungnya. Oleh sebab itu tidak usah bicara pemuda dan remaja, anak-anak kecil saja yang masih balita akan mempunyai pengetahuan yang jauh lebih daripada orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah dimulai oleh Dr. Nawar bagaimana sebetulnya pengaruh besar yang tidak kita sadari. Sebentar ya. Silau sedikit ibu ini. Maaf. Silau saya Pak. Maaf. Ya, mohon maaf. Jadi gampangnya beginilah Bapak Ibu, waktu kita sangat pendek. Bencana yang paling besar kita hadapi di masa yang tidak lama lagi adalah karena kita tidak paham apa bencana itu. Kuncinya dari situ, Bro. Bencana itu tidak jauh-jauh, ya. Bukan berada di sekitar kita, tapi di ujung jemari anak kita. Ini cuma sekian, tapi ini bencananya luar biasa. Kenapa bencana ini luar biasa? Karena dia merusak otak di bahagian fungsi mulia otak, yaitu, boleh Bapak Ibu kasih tangannya begini sama saya? Boleh kasih tangan begini sama saya? Ya. Mari sama-sama kita sentuh bahagian atas alis kanan mata. Ya. Lalu kita sebut bersama-sama direktur, ya. Direktur, ya, cukup. Ya, direktur. Yang rusak itu adalah direkturnya kita sebagai manusia. Letaknya di atas alis kanan mata, disebut sebagai fungsi luhur otak. Ini. Nah, ya, direktur. Bagaimana caranya itu rusak? Begini Bapak Ibu. Tadi kan Dr. Nawar sudah menjelaskan. Kita berilah perangkat teknologi ini ke tangan anak kita, kan? Dengan itu supaya dia tidak kalah dengan temannya. Pak, saya silau ya. Supaya
supaya dia tidak kalah dengan temannya, supaya dia bisa mengakses informasi, supaya dia bisa membuat pekerjaan rumahnya, supaya dia bisa mendapat ilmu, supaya dia bisa bersantai, main games dan semuanya. Tapi Bapak Ibu, ini perangkat modern ini telah dimanfaatkan oleh pebisnis barang-barang tak patut dipandang mata yang dengan mudahnya kita sebut pornografi. Luar biasa, jadi bukan anak kita tidak boleh menyalahkan dia. Sebab siapa yang memberikan peralatan itu ke tangannya? Kita kan? Iya. Jadi yang paling bertanggung jawab siapa? Kita kan? Iya. Tapi kita dalam proses merusak otak anak kandung kita sendiri. Ini yang saya ingin jelaskan dalam waktu yang sangat singkat ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada 4 hal mengapa benda ini sangat berbahaya. Karena 5 hal. Karena satu, dia dimanfaatkan oleh pebisnis pornografi untuk mendapatkan keuntungan. Dari berapa detik anak kita memandang itu, hitungan detik, ya sudah. Jadi mata yang melihat ini itu memberikan keuntungan luar biasa, tapi bersama dengan itu merusak otak. Kenapa? Karena dia agresif. Dia mencari anak kita, bukan anak kita mencari dia. Jadi anak kita bisa melihatnya. Pada umumnya di Indonesia 80% lebih anak-anak kelas 4, 5, 6 SD melihat pornografi tidak sengaja. Kenapa? Karena dia seperti popcorn. Tahu Bapak Ibu popcorn? Dia kalau kita bakar jagung itu dia meletak tak begini. Nah, itu juga meletak di situ, tak muncul tiba-tiba. Kalau dimatikan tidak bisa dimatikan karena memang mereka membuatnya seperti itu, tidak bisa dimatikan segera. Muncul terus, kalau dimatikan malah muncul lagi. Ya. 1, karena dia agresif. Bukannya anak kita atau kita mencari dia, dia mencari kita. 2, dia gampang sekali. Kalau saya punya waktu, saya akan kasih tahu bagaimana caranya Bapak Ibu bisa melihat itu dalam waktu setengah detik. Tapi saya takut kita nggak punya waktu. Caranya adalah dari perangkat Bapak Ibu ini, Bapak Ibu cari Play Store kemudian klik misalnya saja satu contoh Kiss X besar Sis, satu saja, itu akan muncul jutaan komik porno yang bisa diakses anak kita asik begini. Itu saya udah contohkan di seluruh Indonesia. Saya minta semua orang mengeluarkan Androidnya, ketik Play Store, buka Play Store, ketik Kiss X. Sudah Bapak Ibu, jadi saya mau buktikan dalam hitungan setengah menit maksud saya, orang akan mengakses puluhan juta. Jadi dia agresif. 2, dia accessible, mudah sekali. 3, dia sangat murah karena tidak berbayar. Ya, karena kita sudah beli pulsa. Karena beli kredit saja untuk bisa menelpon dan sebagainya, anak sudah bisa mengakses pornografi. Yang 4, anonymous. Hanya orang itu, bapak-bapak kadia, ibu-ibu kadia, apalagi anak-anak, yang tahu bersama Allahnya apa yang dia lihat. Jadi dia tidak perlu malu seperti orang zaman dahulu. Kalau pergi mau melihat pornografi, pergi ke sudut-sudut, lihat majalah, itu takut dilihat orang. Orang pergi maaf ke tempat pelacuran atau tempat-tempatnya buruk-buruk, takut pulangnya, takut dilihat sama orang. Sekarang orang bergengsi, pejabat tinggi kah, penyapu sekolah kah, penyapu masjid kah, yang punya jabatan kah, tidak perlu malu dan tidak perlu ketangkap basah bahwa dia melihat pornografi, karena hanya dia dan Allahnya yang tahu. Jadi ini didesain sedemikian rupa. Siapa yang disasar Bapak Ibu? Nih, yang disasar adalah anak-anak berusia 10 sampai 17. Ya, kenapa? Karena mereka jauh lebih pintar dari kita. Mereka kirim teks aja, SMS apa di sini? SMS, dia kirim SMS, dia pakai bahasa-bahasa yang ada di dalam komputer. Sumpah mati Bapak Ibu nggak bakalan bisa baca. Hanya dia dan kawan perempuannya atau sesama kawannya yang bisa baca. Ya, jadi Bapak Ibu, dia targetnya 3. Si pebisnis pornografi ini punya 3 target. 1, dia kepengen anak kita punya jutaan gambar porno di kepalanya. Namanya perpustakaan porno atau filing pornografi. Yang kedua, dia kepengen anak kita rusak otaknya di bahagian yang fungsi mulia ini. Jadi ini Bapak Ibu membedakan kita dengan binatang. Jadi kalau ini udah rusak, jadi orangnya jadi seperti berkelakuan seperti apa?
binatang. Kalau Bapak Ibu menurut Dr. Nawar kemarin sudah banyak juga berita di sini tentang berbagai macam kejahatan seksual dan sebagainya, itu disebabkan apa? Karena orang tanpa tahu kita sudah mulai rusak otaknya di bahagian yang mulia ini. Yang ketiga, dia pengen anak kita menjadi pelanggan seumur hidup sampai hari tua. Kenapa dia targetkan anak umur 10 tahun? Karena nanti sampai tua, bayangkanlah, dia terus menggunakan matanya melihat itu, dan dengan dia menggunakan matanya mereka mendapatkan keuntungan. Jadi yang perlu kita pelihara sekarang adalah memelihara pandangan kita dan anak-anak kita supaya ya kita tidak rusak. Pertama, imannya tidak rusak. Itu yang mereka kejar dulu ya. Jadi ini meruntuhkan iman, meruntuhkan semuanya. Kalau iman runtuh semuanya. Karena inilah fungsi mulianya. Saya bahas sedikit tentang siapa yang ditargetkan untuk menjadi pemilik perpustakaan porno dan apa yang terjadi kalau gambar pornografi sudah masuk ke dalam mata anak kita. Satu, yang ditargetkan itu adalah anak laki-laki kita daripada anak perempuan. Anak perempuan ditargetkan juga, tapi bukan melihat pornografi. Anak perempuan ditargetkan untuk berkencan di Facebook, ya, di chatting room, karena perbedaan otak kita, Bapak Ibu. Otak laki-laki dan anak laki-laki lebih kuat sebelah kiri. Bapak-bapak lebih merencanakan, kalau mau bicara bapak-bapak pikir dulu kan, baru bapak bicara. Pendek tapi jitu. Kami Pak perempuan sambil berpikir kami pikirkan apa tujuannya. Jadi panjang gitu. Ya sehingga bapak nggak kan, bapak tanya poinnya apa gitu kan Pak. Nah itu bedanya. Jadi laki-laki berpikirnya lebih praktis, konkret, kemudian jelas tujuannya, mudah fokus, kemudian hormon di kepalanya lebih banyak hormon seksnya daripada hormon yang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila engkau dipanggil suamimu, kamu harus bersegera karena Allah yang menciptakan otak ini. Ya. Jadi tadi laki-laki karena otaknya otak kiri, gampang fokus, hormon testosteron, hormon seksnya lebih banyak, dan maafkan Bapak Ibu, mereka bekerja sangat sistematis menggunakan ilmu yang sangat modern, neuroscience, ilmu tentang otak, karena kemaluannya di luar, jadi gampang distimulasi. Mohon maaf, tapi ini ilmiah. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, anak perempuan lebih suka pada kata-kata, lebih suka memejeng dirinya, foto badannya, taruh di Facebook. Sama bahayanya Bapak Ibu, karena dia akan disasar oleh para pebisnis ini. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Jadi kenapa anak laki-laki? Kedua, yang belum balik, karena dia mau badan anak kita hak besar. Itu hormon di sini bagian otak tertentu memerintahkan pituitari hipotalamus, namanya memerintahkan perdana menterinya pituitari, lepaskan testosteron, hormon seks ke dalam darah. Tip-tap, sperma mulai diproduksi, tip-tup, sel telur mulai diproduksi. Maka anak kita sexually active. Jadi dia mau dengan melihat pornografi ini, anak kita itu anak kita ini ya Bapak Ibu akan terus-menerus menggunakannya dan balik karena melihat pornografi itu. Jadi dia ambil anak yang belum balik. Coba deh Bapak Ibu pikirkan, anak kita yang mana, yang cucu kita yang mana yang belum balik, itu akan dia tembak duluan yang belum balik itu. Jadi satu laki-laki yang belum balik, laki-laki yang sangat 3S, yang smart, yang sangat pintar, yang sensitif, karena dia tidak dapat perhatian dari ayahnya cukup banyak, ya. Jadi dia nggak kemana mengeluarkan kesal-kesal hatinya, ya. Iya, perasaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, di atas 7 tahun, anak laki-laki, Bapak Ibu perlu dekat dengan bapak-bapak lebih banyak daripada ibunya. Kalau Bapak Ibu memberikan, atau seperti di Indonesia, saya bapak-bapak cari uang, ibu mengasuh anak. Ternyata anak ibu diserap juga oleh dunia kerja. Jadi anak ini berayah dia ada, berayah tiada, beribu dia ada, beribu tiada. Anak-anak ini menjadi sangat sensitif. Kemana dia lari? Dia lihatlah gambar yang buruk itu tadi, ya. Nah, disitulah dia mulai balik. Jadi Bapak Ibu tadi yang sensitif, yang berayah ada, berayah tiada, beribu ada, beribu tiada, tidak kemana mengemukakan persoalannya, larilah dia ke pornografi ini.
Yang keempat, Bapak Ibu. Yang ketiga tadi, yang pintar, yang sensitif, yang spiritual. Nah, ini saya bicarakan panjang lebar kemarin dengan Ibu Ketua, Ibu Zinatul Hidayat Hayati. Sebentar. Jadi kenapa Bapak Ibu anak-anak kita menjadi gampang sekali jadikan sasaran tembak pornografi? Karena jiwanya hampa. Otaknya kosong, tidak ada sambungan tentang keberadaan Allah. Penghayatan tentang Allah. Riset-riset psikologi menunjukkan bahwa aspek-aspek keberagamaan seseorang yang paling rendah nilainya adalah penghayatan tentang Allah. Jadi karena kita hanya sifatnya mengelatih anak kita menghafal saja, ibadah saja, tapi tidak menanamkan hal-hal yang lebih sifatnya perasaan beragama kepada anak-anak kita, maka anak-anak yang kurang penghayatan terhadap keberadaan Allah, yang jiwanya hampa, itulah yang menjadi gampang ditembak fungsi mulia otaknya. Ya. Antara lain Bapak Ibu, kita tidak membiasakan anak kita pada saat kita menyerahkan perangkat ini. Coba cek ke dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Apakah Bapak Ibu telah menyampaikan, kita semua menyampaikan kepada anak kita, Nina, ayah belikan perangkat ini. Tolong ya sayang ya, kau tahan pandanganmu nak, kau jaga kemaluanmu. Karena itu perintah Allah nak. Bapak Ibu coba, gak usah jawab ke saya. Bapak Ibu waktu membelikan itu sudah menyampaikan itu belum? Jelas ayatnya Bapak Ibu surat An-Nur 30-31. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafaddu furujahum. Katakan kepada mukmin untuk menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Udah belum? Jadi anak kita berselancar matanya ini kemana-mana karena dia tidak pernah tahu bahwa dia harus menahan pandangannya. Zalika azkalakum, karena sesungguhnya itu lebih suci bagimu. Innallaha khabirun wa la yasma'un. Allah Maha tahu, Maha berkuasa, Maha tahu apa yang kamu lakukan. Atau pada ayat yang bahkan apa yang kamu katakan di dalam hatimu. Seandainya kita mengatakan itu, barangkali udah ada tameng sedikit buat anak kita. Karena dia walaupun ibu bapaknya tidak, walaupun ayah mama tidak melihatmu nak, Allah melihatmu sayang. Tahan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Itu ya Bapak Ibu yang ditargetkan untuk mempunyai perpustakaan porno. Siapa lagi yang boring, blast, boring, lonely, sendirian di rumah, kurang banyak aktivitas? Karena di dalam Islam orang tidak boleh terlalu santai. Ada pedoman-pedoman yang menggunakan waktu santai di dalam Islam. Kemudian blast namanya, boring, lonely, angry, marah sama masalah semua seputarnya tapi nggak kemana disalurkan, stres, capek, blast. Nah Bapak Ibu, penelitian menunjukkan apabila satu kali gambar porno masuk ke dalam mata, dia akan terus keluar berbayang-bayang, terbayang-bayang terus, ya, kepikiran terus. Nah kenapa Bapak Ibu? Nih, gambar masuk, tuh, anak aja, astagfirullahaladzim, gitu kan? Berikut perasaan. Nah, yang perlu sekali kita ketahui kenapa lagi disasar anak-anak remaja adalah karena otak yang ini Bapak Ibu, tempat berpikir belum bersambungan dengan fungsi mulia si direktur. Jadi anak kita suka naik motor kencang-kencang, kita bilang patah kaki tak apa nanti disambung. Jangan merokok nanti kena narkoba tak apa nanti di detox. Kenapa Bapak Ibu? Karena fungsi berpikir belum bersambung ke direktur. Makanya dia sasar anak-anak kita. Ya, jadi waktu tadi gambar porno itu masuk, tuh ini belum berfungsi kan? Dia masuk ke sini ke pusat perasaan kan? Pusat perasaan mengeluarkan cairan namanya dopamin. Dopamin itu bikin orang semakin fokus. Dopamin bikin orang